Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Kecerdasan. Nur adalah petunjuk, petunjuk berupa kecerdasan. Malam ini kami berbincang-bincang santai lagi dengan Kang Teddy sebagai narasumber utama. Kalau 10.000 subscriber, tak kasih gelar Tuan Guru Teddy. Jadi tolong pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Jadi begini Kang Teddy, saya 2 kali membuat video dengan sampean ini, benar-benar saya harus meriset isi kepala. Setelah di burning 2 hari, kemarin tuh saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena ada sesuatu yang baru, tapi saya tidak tahu sesuatu itu apa. Nah, malam ini saya ingin bertanya tentang sesuatu itu apa yang saya tidak tahu gitu loh. Monggo Kang Teddy. Oke, terima kasih pemirsa. Sebelum kita melanjutkan apa yang telah menjadi keinginan kami bersama, bahwa sebetulnya memahami tentang apa itu Al-Quran yang telah diwahyukan kepada si Ahmad dan kepada hamba-hamba Allah, yang di situ ada aturan tertentu, yang di situ ada kenabian dan kerasulan. Itu sesungguhnya memang sebuah grand design yang sangat luar biasa dari Sang Kholik, Sang Pencipta. Mengapa seperti itu? Karena memang disitulah adanya hukum Allah, bahwa disitulah menunjukkan bahwa Allah itu Sang Kholik. Jadi ada kalau di Al-Quran, terutama di surat Ummul Kitab, itu dengan bahasa Maliki Yaumiddin, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Malik, sang penguasa bagi seluruh alam semesta. Mau tidak mau disadari dan tidak, ternyata kita ada yang menguasai itu. Tapi mau tidak mau secara mendasar bahwa kita harus paham sesungguhnya hidup ini bukan sebuah kebetulan. Hidup ini juga bukan sebuah pembenaran, tapi adalah kebenaran yang hakiki dan mutlak dari Sang Malik, Sang Penguasa itu sendiri. Maksudnya gimana itu? Maksudnya begini, bahwa bumi dan langit awalnya satu padu menjadi terpisah ini bukan sebuah kebetulan atau pembenaran seseorang secara kolektif, bukan. Memang itulah hukumnya Allah. Karena apa? Allah akan menciptakan sesuatu yang namanya kehidupan itu. Makanya harus mempersiapkan semuanya. Seandainya toh langit ini dulu sama bumi tidak dipisah, tetap satu padu, maka tidak akan ada kehidupan yang seperti kita alami ini. Dan ingatlah bahwa adanya keterpisahan antara langit dan bumi, penyebutannya ini, kita harus sadar sesungguhnya ada rahasia tertentu mengapa ada langit, mengapa ada bumi. Ini harus kita evaluasi dengan kecerdasan yang luar biasa, dengan kelogikan yang ada, sehingga kita nanti bisa meresonansi semua vibrasi yang ada itu. Karena sesungguhnya Allah itu adalah energi. Sebentar. Mungkin buat sebagian meresonansi dan memvibrasi itu paham. Ya. Tapi ada sebagian, apa itu resonansi dan vibrasi? Tolong dijelaskan. Oke. Resonansi itu sesungguhnya sebuah interaksi antar vibrasi. Itu resonansi, terjadi resonansi. Tapi saat resonansi itu tidak menemukan potensial yang tepat, maka tidak terjadilah interaksi itu. Potensial itu apa? Jadi kalau pakai bahasa elektro, potensial itu penyetel. Nah, tapi kalau bahasa ini bagaimana? Itu maksudnya potensial itu apa? Jadi gini, menyesuaikan antara apa yang kamu dengarkan dengan sesuatu yang akan kamu buktikan dengan penglihatanmu itu.
Makanya Quran kemarin sudah saya bahas, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana huda lah. Antara huda ini dengan bayinah, pembuktian yang akan kamu lakukan dalam hidupmu itu harus sinkron. Huda itu petunjuk. Huda itu petunjuknya itu. Bayinah? Bayinah itu bukti dari petunjuk itu. Bukti dari oke. Artinya apa? Setiap kamu melangkah, contohnya gini, setiap kamu melangkah dari rumah sana, mau ke sini, tahu apapun di jalan itu menemui kecelakaan, menemui kemacetan, menemui apapun, tapi kamu sadar bahwa dari rumah mau berangkat ke rumah saya. Maka sadar mau tidak mau, ya tahu di situ macet, ya tahu di situ ada kecelakaan, kamu juga melihat, tapi kamu ngerti bahwa kamu tidak di situ, tidak ke situ. Tapi tetap harus ke tempat saya. Itulah frekuensi sejak awal kamu sudah ada potensi terhadap tujuanmu itu. Menyelaraskan itu sesungguhnya. Potensial itu penyelarasan terhadap huda. Dari petunjuknya itu kamu selaras dengan apa yang harus kamu lakukan. Karena kalau kamu tidak menyelaraskan potensial itu, kamu akhirnya melihat kecelakaan itu asik, lupa tidak sampai ke tujuanmu awal. Oh, ya, paham. Artinya sampean punya start tapi tidak punya finish. Karena fitnessnya hilang di tengah jalan itu tadi, gitu loh. Kalau boleh saya, ya kan ini inspirasi yang muncul tiba-tiba ya. Iya. Itulah sholat. Jadi ketika kita sholat, kita tidak mereken kiri kanan kita. Betul. Fokus di sholat. Iya. Kira-kira seperti itu berarti sholat itu. Hampir sama, tapi nanti beda. Karena penerapannya begini, sholat itu ada keterhubungan antara ritual. Apa yang kamu lakukan dalam ritual itu ada syarat dan rukun yang harus kamu selesaikan. Kalau tidak batal. Itu nanti bedanya di situ. Karena ritual, sholat itu ritual. Pembuktian esensi bahwa dirimu sudah ada dan bisa melakukan, itulah ritual. Tapi sebelum ritual harus ada spiritual. Makanya bahasa ketauhidan, bahasa di dalam agama, pendekatannya adalah spiritual. Artinya apa? Bahwa hidup itu dikendalikan oleh spiritnya dulu. Oleh jiwanya itu dulu, baru raganya membuktikan sosok gerakannya apa, outputnya. Bayinah tadi itu ya. Iya, karena kaitannya dengan, makanya manusia itu diciptakan oleh Sang Kholik adalah jasmani rohani. Karena awalnya kamu tidak ada. Menjadi ada, nanti setelah itu tidak ada lagi. Makanya seperti udara yang kamu hirup, O2. Kodenya adalah O pangkat 2, O2 kodenya. Artinya apa? Di situ ada gerakan masuk keluar. Makanya O2 simbolnya. Kalau 3 berarti itu nanti ada lagi pembiasan lagi. Amoniak mati. Nah, itu asam sulfat H2SO4. Ya. Itu kamu tidak bisa hidup di situ. Karena yang menghidupinmu dari vibrasi energi itu tadi, sadar tidak sadar, hidupnya dari 2 unsur itu. Makanya kamu harus dari oksigen. Seberapa mampu kamu menahan tidak menghirup oksigen? Ayo coba bertaruh dengan saya. Ada 3. Mungkin kalau makan kamu bisa 2 jam, 3 jam, bahkan bisa 12 jam atau 24 jam. Monggo lah. Itu sudah kamu buktikan belum dalam itu? Sudah. Itulah sesungguhnya kalau kamu menggunakan kecerdasanmu dalam beragama. Sehingga kamu ngerti bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Lah kamu karena punya fisik, jasad yang telah diwujudkan ini, jasadmu nanti menjadi radar. Menerima segala vibrasi yang ada di alam semesta ini, masuk ke dalam dirimu dengan vibrasi itu. Sehingga nanti kamu observasi di dalam dirimu, mempunyai pengertian yang efektif. Melekat pada pemahamanmu. Sehingga outputnya apa? Outputnya kamu mensinkronisasi antara petunjuk yang telah kamu dapatkan itu dengan lakumu terhadap lingkungan itu. Berarti ini yang terlintas di pikiran saya ya. Paling banter manusia berhubungan dengan Tuhannya itu tidak akan lebih dari 1 menit. Akan terputus. Dari mana? Kalau kita menahan napas tadi, nggak bakal di 1 menit. Anggaplah yang kuat-kuat, yang penyelam-penyelam itu 3 menit. Atau mungkin ada yang kuat 10 menit menahan napas. Berarti selama itu dia bisa mengingat Tuhan. Mengingat Allah. Setelah itu putus dulu. 01, 01, 01. Gimana? Itu nanti beda. Penerapan dan penjelasannya akan beda. Karena begini. Dalam agama Islam, di dalam Al-Quran pun, dari sumber ayat maupun qiyas surat ya. Artinya qiyas surat. Ada sholat daimun khosyi'un.
Bagaimana sholat yang dikatakan daimun khosyi'un itu. Nanti tingkatannya dengan tingkatan ketakwaan itu. Karena akan syukur kamu di situ. Karena saat kamu sedetik pun tidak mengingat Allah, maka kamu akan terlepas dari itu. Makanya, saya teruskan. Mengapa, maaf, saya kembali ke Quran saja ya. Sebetulnya mengapa Kanjeng Nabi Adam itu bukan diusir oleh Allah, tapi beliau turun ke bumi. Artinya awalnya di Jannatun Ma'wa, akhirnya turun di bumi ini mengapa? Sesungguhnya keterlepasan cara pikir dia dari kesadarannya. Makanya Sidratul Muntaha itu nanti pertahanannya. Itu loh. Dan daimun khosyi'un itu sesungguhnya kamu harus mengingat Allah terus. Dalam kondisi apapun tidak boleh terlepas. Di luar sholat. Di luar sholat. Tapi sholat. Lah, artinya gini, sholat itu sesungguhnya daimun khosyi'un. Apa dulu secara definisi daimun khosyi'un itu apa? Daimun khosyi'un itu mengingat yang tidak pernah putus. Oh. Dan itu sholat sebetulnya. Tapi bukan ritualnya. Ya. Karena kaitannya ini dengan jiwanya itu. Makanya istilah di agama yang tertinggi itu adalah spiritual. Spirit baru ritual. Digabung menjadi spiritual. Spirit adalah di dalamnya, ritual adalah fisiknya. Ya. Melakukan, makanya muslim dulu baru mukmin. Tidak bisa mukmin ke muslim. Karena muslim ini bukti kamu menerima ilmu dari Allah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tadi. Kalau nanti kamu sudah melakukan, berarti syahadatmu tidak syahidana, bukan penyaksian. Tapi kamu sudah bisa melakukan, punya tangan, akhirnya kamu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah kamu punya fisik. Ya. Dan setelah kamu melakukan. Betul. Kalau tidak melakukan, maka itu tidak bisa sinkron dengan petunjuk, dengan apa yang kamu lakukan. Ya. Itulah di agama diatur dengan tata cara yang semacam itu. Makanya mengapa agama harus rasional. Harus cerdas. Makanya saat itu Kanjeng Nabi sangat prihatin dengan kondisi Jazirah Arab yang kehidupannya sangat jahilun katanya zaman dulu. Ya. Jadi jahiliyah bukan zaman dulu. Sekarang saat kita itu tidak ngerti apa-apa, bodoh terhadap keagamaan kita, berarti kita jahil. Ya. Jangan ngomong zaman dulu. Karena Al-Quran ini high-end sekali. Tidak akan pernah ketinggalan zaman. Sangat kekinian. Kalau orang Gen Z ngomong high-end lah. Saya tidak ketinggalan amat kok. Tahu. Gitu loh. Ya. Jadi Al-Quran itu nanti mau dibahas anak cucu kita setelah berpulang ke Allah. Juga high-end, dia tidak akan ketinggalan zaman. Tinggal bagaimana kamu mensikapi itu. Ya. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk sepanjang masa. Ya. Harus ingat itu. Ya. Gitu. Makanya mengapa demi masa? Allah bersumpah dengan masa sendiri. Masa itu bisa diartikan masa jenis, berat berarti, atau bisa diartikan waktu. Karena waktu itu remaining system saja. Tidak akan habis karena energi sifatnya. Break 3 detik. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, saya menghimbau pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan dalam menyimak obrolan kami, tolong dilepaskan dulu segala sifat kemelekatan yang sebelumnya. Maksudnya apa? Jadikan diri pemirsa kertas putih dulu yang belum ditulis. Karena kalau pemirsa membawa kemelekatan yang sebelumnya, tidak nyambung. Jadi tolong nolkan dulu pikirannya, nolkan ya. Oke, lanjut. Karena begini Mas Kaji, mengapa setiap generasi, makanya dalam bahasa kita itu yang paling memang sangat tepat sekali, bertumbuh kembang. Artinya bertumbuh, ada pertumbuhan dulu, baru berkembang. Nanti baru ada bahasa silih berganti. Silih berganti dari pertumbuhan ini, maka akan muncullah bunga. Berarti berkembang. Tidak sekedar bertumbuh, tapi akan berkembang. Setelah berkembang, maka akan ada bahasa silih berganti. Ini tidak bisa kamu lepaskan. Karena silih berganti ini gandeng. Tumbuh berkembang. Ini juga gandeng. Makanya hati-hati, setiap apa yang kamu omongkan, disitulah kamu bisa menilai orang ini
Sedalam apa pengetahuan terhadap apa yang dia omongkan sendiri. Karena setiap apapun yang keluar dari mulutmu, padahal itu ada loncatan energi vibrasi di alam semesta yang tidak akan bisa terhapuskan. Karena energi itu tidak bisa kamu ciptakan, juga tidak bisa kamu musnahkan. Apapun bentuknya yang sifatnya energi, itu tidak bisa hilang. Dan tidak bisa tambah, tidak bisa berkurang. Contohnya, nyun sewu ya, air itu di manapun kondisinya, itu tetap debitnya. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Taruh feedback, lah kok di sana bisa banjir, di sini bisa banjir. Karena itu keseimbangan Allah. Dikirnya air seperti itu. Karena mengapa? Berarti di situ perlu kamu teliti, kamu telaah. Mengapa terjadi seperti ini? Padahal ada sesuatu yang salah. Oke. Pasti ada yang terpotong rantai di situ. Pertanyaan, kalau kita pernah mengenyam pendidikan, Ya. energi itu kan MC kuadrat. Iya. Energi itu tidak bisa dimusnahkan, juga tidak bisa dibuat. Tidak bisa diciptakan. Tidak bisa diciptakan. Ya. Jadi energi itu kekal bahasanya. Kekal apa tidak, dibakok. Ya. Bahasanya bakok. Ya. Karena itu Tuhan sendiri. Jadi energi itu tidak bisa dimusnahkan, juga tidak bisa diciptakan. Betul. Energi MC kuadrat. Betul. Iya. Kalau energi itu kan bahasa ilmiah pengetahuan umum. Iya, iya. IPA ya. Iya. Nah, kalau di Quran energi itu apa? Energi itu kalau di Al-Qur'an ya laha itu. Laha itu apa? Laha itu la ilaha illallah. Nyatanya semua orang bisa menyebut la ilaha illallah, tapi tidak tahu sesungguhnya dia menyebut apa. Kenapa jadi disebut laha? Disebut laha karena awal asal pangkal getar kehidupan seluruh hidup yang ada, menghidupi jiwa-jiwa yang ada di seluruh aneka warna ragam penciptaan hidup. Di sini laha itu sumbernya. Artinya dari laha itu bervibrasi keluar resonansi. Iya. Makanya dari laha menjadi Allah, dari Allah ini menjadi Rob, setelah Rob karena ada pemeliharaan bumi dan langit ini, maka adalah Sang Malik. Makanya itu di ayat ada semua. Bukti laha berarti di la ilaha illallah. Bukti Allah ada doa Allahumma. Tapi juga ada doa Robbik firli wali walidayya warhamu kama robbayana shaghira. Harus ingat itu karena itu semua kamu ucapkan dan kamu sudah pinter semua mengucapkan itu semua kalimat itu. Tapi kamu paham enggak dengan kamu yang kamu ucapkan itu? Itulah kamu nanti harus mencari potensial itu gitu loh. Karena selamanya kamu hafal, tapi kalau kamu tidak menemukan potensial yang tepat untuk menggali lebih dalam, kamu harus menyelam lebih dalam ke dalam situ. Sesungguhnya apa toh? Kok Allah sendiri adalah ilaha illallah, tapi di surat juz 7 kalau tidak salah ya. Al-A'raf itu surat keberapa? Yang 172. Mengapa di situ saat kamu itu di apa ya istilahnya kalau di pemerintahan itu kamu disumpah sebetulnya Di baiat. di baiat, tapi di situ baiatnya kan alastu birobikum Qalu bala. qalu balak sayyidina. Mengapa kamu jawab sayyidina? Ya. Kok enggak jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Karena belum ada jasad. Nah, itu jawabannya. Karena jasmanimu belum disempurnakan oleh Allah, tapi rohmu sudah ada. Break sebentar. Kita lanjut ke babak berikutnya ya. Oh, coba.